Kalau kita memikirkan perdamaian dunia, memang itu termaktub dalam warisan. Konstitusi kita. Yes, of course, bener konstitusi banget. kita. Itu memang kita harus terlibat di perdamaian dunia. Betul. Tapi lagi-lagi sebelum kita mendamaikan dunia, apakah kita sudah mendamaikan secara internal kita? Apakah kita sudah mendamaikan rumah tangga kita? Wah, Rumah tangga Indonesia maksudnya. Kita nggak usah jauh-jauh ya, dari ke kota-kota lain apa. Kita lihat di Jakarta gitu. Jakarta yang notabene-nya itu jaraknya nggak jauh dari istana. Pensi presiden ke negara Rusia, luar gitu kan, ke Ukraina, ke Rusia, membicarakan perdamaian. Jadi kayak orang berpikir, wah ini kayak pahlawan kesiangan nih, ini Jokowi benar kesiangan nih gitu kan. Aduh. Oli. Hai, halo. Udah lama banget gak ketemu ya. Kayaknya udah ada berapa? Udah ada setahun kali ya gak ketemu ya. Lama banget betul. Betul Ya. banget. Aduh. Kalau sama Baim kan sering ya. Kalau sama Baim sering. Yang si jelek gitu. rasis kocak banget dah. rasis sedikit gitu. Jangan dong. Nanti dihujat sama netizen loh pas rasis. Nah. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kok makin ceria ya? Ngeri banget kalau gue dibilang ceria guys. Jadi gimana nih? Apa nih? Jadi gimana? Apa? Gimana aja? Programnya apa saja selama ini? Kok jarang ketemu gitu ya? Ya biasalah kalau kita ini pengacara ya, pengangguran banyak acara kemana gitu kan. Acara beneran itu. Ada panggilan sana kita datang, ada panggilan sini kita datang, ya gitulah kegiatan kita tiap hari ya. Tapi kan pastinya kesana kesini kan kita kayak ada yang dibicarain ya, mungkin terkait hari ini, kondisi hari ini, terkait masyarakat. Itu juga banyak sih. Berarti aktif banget ya dalam mengikuti perkembangan hari ini gitu. Iya, alhamdulillah. Kadang kan kita kayak nggak sengaja aja kan ketemu sama orang, ada aja yang dibicarain. Mungkin oke, ada gerakan apa yang bisa kita buat untuk ya setidaknya untuk masyarakat Indonesia di sekitar kita lah. Wah, ngeri. Berarti termasuk aktif ya dalam mengikuti perkembangan hari ini ya. Iya, lumayan. Termasuk juga memantau dan mengetahui bahwa beberapa hari lalu presiden kita kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Oh iya, bener banget. Itu bener banget. Gue baca banget itu berita-beritanya kan. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilang, ngapain sih presiden ke negara luar gitu kan, ke Ukraina, ke Rusia, membicarakan perdamaian. Jadi kayak orang berpikir, wah ini kayak pahlawan kesiangan nih, ini Jokowi benar kesiangan nih gitu kan. Aduh, sumpah netizen ini luar biasa. Tapi kan dia kan juga termasuk salah satu kepala negara satu-satunya ya di antara negara-negara yang lain yang kemudian turut serta dalam urusan ini kan. Bener sih. Tapi kok bisa dianggap pahlawan kesiangan gitu ya? Ya memang butuh diapresiasi, apalagi kan kita kan mau ada pertemuan kepala negara di Indonesia kan. Nah, G20 ya. Yes, Pak Jokowi kan memang berharap bahwa itu tidak menjadi permasalahan ketika nanti ada pertemuan di Indonesia. Seperti itu. Dan juga dia ada aksesi kemanusiaan, tapi sangat ada juga berpikiran bahwa kalau kita memikirkan perdamaian dunia, memang itu termaktub dalam warisan. Konstitusi kita. Yes, of course, bener banget. Kita. Itu memang kita harus terlibat di perdamaian dunia. Betul. Tapi lagi-lagi sebelum kita mendamaikan dunia, apakah kita sudah mendamaikan secara internal kita? Apakah kita sudah mendamaikan rumah tangga kita? Wah. Rumah tangga Indonesia maksudnya. Iya kan? Kita juga perlu bercermin dengan masyarakat sekitar kita terkait kesejahteraan. Kita kan berbicara kemanusiaan ya, membawa isu kemanusiaan di kedua negara itu. Tapi kita juga perlu melihat bagaimana sih kondisi kemanusiaan Indonesia pada saat ini gitu. Apalagi kan contohnya aja nih ya, kita nggak usah jauh-jauh ya, dari ke kota-kota lain apa. Kita lihat di Jakarta gitu. Jakarta yang notabene-nya itu jaraknya nggak jauh dari istana. Bahasanya ya istana itu bagian dari Jakarta gitu ya. Iya benar, masih satu teritorial gitu, Jakarta bos. Dan berada pada titik tengah gitu. Bener banget di titik tengah. Nah, yang tidak jauh aja nih. Di sini Jakarta, ini Jakarta nih. Istana gini, di sini istana Monas,
balai kota. Bener. Nah di pinggir-pinggirnya ini masih banyak banget masyarakat yang secara tingkat kesejahteraan itu masih rendah gitu. Jadi kita nggak usah ngelihat ya negara gini-gini. Oke, jadi saya sedikit masuk pada ruang itu ya. Mungkin maksud Oli adalah negara kita butuh banyak perdamaian gitu ya. Bener banget. Terutama dalam sektor ekonominya gitu ya. Bener banget. Yang semestinya Pak Jokowi itu turut dulu serta dalam menyelesaikan masalah di Republik ini, setelahnya baru keluar. Go ahead gitu ya. Go ahead gitu ya. Keluar gitu sih. Ya, sama persisnya seperti kita mendengar konsep safety gitu ya, menyelamatkan diri gitu ya. Bener banget. Lu nggak bisa menyelamatin diri orang lain kalau diri lu sendiri belum bisa diselamatkan gitu ya. Jadi jangan dulu, selamatkanlah dulu diri sendiri, baru kemudian selamatkan orang lain. Mungkin ini relevan gitu ya dengan situasi Indonesia gitu maksud Oli. Iya. Kalau bicara kesejahteraan itu kan kompleks ya. Apalagi kalau kita lihat isu-isu kesejahteraan itu biasanya tidak lepas dengan lembaga-lembaga kesejahteraan. Nah, betul. Apalagi kalau kita lihat lagi dengan isu-isu terbaru hari ini, mungkin pernah baca kayak ngikutin kali ya berita-berita terkait lembaga aksi cepat tanggap. ACT. ACT ngikutin ya ACT. Itu kan hari ini ACT lagi digempur banget oleh media-media, spekulasi yang dibangun seolah menyudutkan, bahkan ingin ada pembubaran gitu. Jadi kan itu kayak sebuah kemenarikan ketika kita berbicara terkait kesejahteraan, mencoba untuk membangun sebuah lembaga yang bisa membantu orang banyak, tapi kok tiba-tiba ada isu seperti ini. Kalau menurut abangnya gimana ya Bang? Aku juga kayak mengikutin sebenarnya, cuman perspektif aku takutnya nanti beda nih. Kita kan mencoba masuk ke ruang ACT ya, isu ini. Tapi kita tuntaskan ini dulu nih. Apa presiden nih yang begitu kunjungannya ke sana. Ini kan ada opini yang dibangun bahwa Pak Presiden ke Ukraina dan Rusia itu adalah dengan konsep untuk mendamaikan dunia. Karena dengan terjadinya perang antara dua negara ini kemudian terjadi krisis dunia. Benar banget. Negara-negara dunia itu kemudian merasa terpukul ekonominya karena perang yang kemudian bersumbernya dari dua negara ini. Benar. Tapi ya termasuk Indonesia ya yang kemudian merasakan itu katanya gitu ya. Yang kemudian berdasarkan pemberitaan yang kita baca gitu. Tapi saya sepakat juga seperti kemudian Olin tadi sampaikan gitu, bahwa sebelum kita jauh ke luar negeri gitu ya, kita mendamaikan yang lain dengan, walaupun konsepnya adalah sama, sebabnya adalah munculnya dari sini, krisis ekonomi kita berdasarkan perang yang kemudian mereka munculkan gitu ya. Tapi sebelum ke sana mohon maaf, cabai itu 1 kilo itu 100.000 loh. Bener banget. Apalagi nih ya, mati kita Pak. Mati. Apalagi kalau kayak kita orang Sumatera ini kalau nggak makan cabai itu kayak nggak makan gitu kan. Jadi cabai itu udah kayak kebutuhan pokok. Hari ini cabai di Jakarta itu mencapai 100.000 1 kilo. Jadi kayak ada sebuah kesenjangan apa yang sebenarnya padahal kan sebelumnya kan permasalahan di dalam negara ini kan banyak. Bener banget sih. Kelangkaan minyak goreng, ya kan? Bener. Kelangkaan minyak goreng hingga kemudian terjadi penangkapan mafia minyak goreng. Penimbunan. Penimbunan itu kan, ada mafia-mafia minyak goreng itu kan, sampai hari ini kemudian ada yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung dan kemudian nggak tahu kemana prosesnya, ya kan? Nggak ada kabar soal masalah penelusuran yang lebih jauh untuk menangkap oknum-oknum ini, para mafia-mafia ini. Mafia, ya kan? Modal ya pasti. Sejauh ini kan mereka nggak ada kabar soal masalah mafia minyak goreng, udah nggak ada. Diselesaikan dengan ada reshuffle kabinet, ya kan? Iya. Memang keren banget. Permasalahan negara kok diselesaikan, permasalahan ekonomi negara ini, permasalahan ekonomi bangsa ini kok diselesaikan dengan pergantian kabinet. Kabinet gitu ya. Perombakan kabinet gitu, struktur kabinet itu. Saya kira ya itu tidak bakalan menyelesaikan perekonomian kita. Iya, karena masalahnya kan di bawah ya. Perdagangan termasuk diganti. Ya. Anehnya, yang lucunya itu begitu Menteri Perdagangan itu mendengar kabar soal masa cabai itu kaget. Malah gitu. Dia kaget tuh. Wih, kok bisa 100 kilo ya? 100.000 per kilo gitu. Lalu menurut para pakar, beliau pun juga mengeluarkan statement gitu ya. Ini kabar baik untuk para petani gitu, petani cabai gitu. Kan kok gimana gitu? Kita mau bilang dungu, mohon maaf ya gitu ya. Tapi kok bisa gitu seorang Menteri Perdagangan kok bisa ngomong kayak begitu gitu.
cabai mahal di pasar dibilang ini kabar baik untuk para petani gitu. Pertanyaannya emang petani punya pasar? Bener banget sih. Yang punya pasar itu adalah pemodal. Petani nggak punya pasar. Bener. Petani itu cuman bisanya nanam lalu jual dengan harga yang sekian ribu saja. Lalu kemudian dibeli oleh para pemodal ini dengan harga segitu. Lalu mereka jual di pasar itu dengan harga yang besar. Bener. Sepakat ini. Ya. Itu yang sebenarnya menjadi permasalahan sebenarnya. Maka pertanyaannya di mana letak ini merupakan bagian baik, kabar baik untuk para petani di mana gitu ya? Jika kemudian petani itu tidak menguasai pasar, yang punya pasar itu adalah para kaum pemodal. Nah itu. Jadi saya kira saya sependapat dengan Olim bahwa kita selesaikan dulu internal dalam negeri ini gitu ya. Yang pertama adalah ekonomi. Karena cita-cita besar kita dalam konstitusi itu yang tertuang dalam preambu itu bukan hanya saja sebatas pada ikut serta dalam perdamaian dunia, tetapi juga mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Ya enggak? Bener banget. Sepakat gue. Masa kita mengambil satu bagian saja lalu bagian yang lain tidak? Ini esensi loh. Eksistensi negara kita itu berada pada kesejahteraan rakyatnya. Ya enggak? Bener. Kok serius sih? Keren banget ini sumpah. Gue sepemikiran banget sama lu nih sumpah. Iya, maksudnya emang iya sih sebenarnya. Jadi kayak pergantian kabinet pun sebenarnya nggak ada sinkronisasi. Tidak ada. Karena bukan di situ. Ternyata di tengah. Permainan itu di tengah. Perombakan kabinet itu bukan berarti menyelesaikan persoalan ekonomi kita. Tidak. Ini hanya cuman bagian daripada cara politik untuk mengalihkan persoalan bangsa gitu loh. Biar orang tidak lagi bicara soal masalah harga cabai yang tinggi. Orang tidak lagi bicara soal masalah mana mafia minyak gorengnya. Benar. Ya. Tapi orang bakalan bicara soal bagaimana konsep baru yang dibawa oleh para kabinet-kabinet ini. Gitu loh. Jadi seolah bahwa dengan perombakan kabinet itu bakal menyelesaikan persoalan ekonomi kita. Saya kira itu adalah salah gitu. Keliru. Nah itu. Jadi persoalan dalam negeri ini pun masih banyak. Belum diselesaikan. Benar banget ya sih. Nah apalagi kan ini kalau berbicara terkait ekonomi nih ya. Kita bisa cek nih. $1 hari ini udah berapa? Itu dia Pagi tadi saya ngecek itu 15.000 Rp1. Jadi hari ini udah naik lagi. Jadi 15.224 kalau nggak salah rupiah hari ini. Per hari ini sini. Dan menariknya itu kita begitu bangun pagi. Kan orang kan bangun pagi kan breakfast ya. Kita breakfastnya dengan harga $1 itu sudah 15.000 rupiah. Lucu sih sumpah. Terus harapan kita dengan begitu ya. Waduh ini betul-betul tapi nggak karu-karuan gitu. Tapi by the way menurut kamu nih, ini ada dampak nggak sih atas kunjungan presiden yang ke Ukraina dan juga ke Rusia kemudian berdampak pemukulan ekonomi terhadap Indonesia? Itu berdampak nggak sih? Atau mungkin ada sinkronisasi? Ya saya kurang begitu mengetahui soal masalah pada residu daripada pertemuan antara presiden dengan kedua presiden dari dua negara yang berkonflik ini gitu ya. Apakah kemudian memiliki residu buruk seperti ini ataukah kemudian tidak gitu? Saya kurang begitu mengetahui soal masalah itu. Saya kira kalau kemudian kita bicara soal masalah ruang itu, maka kita patut untuk menghadirkan banyak data untuk bicara soal masalah ini. Kalau sebatas pada menduga ya kita ya bakal ya menduga banyak hal di sana gitu ya. Misalkan Pak Presiden kita misalkan ketemu dengan Presiden Rusia misalkan yang merupakan yang begitu eksistensinya untuk melawan Ukraina misalkan ya, atau yang memang betul-betul Ukraina itu adalah partner dari negara yang adidaya ya, Amerika yang hari ini habis-habisan jatuh juga gitu ekonominya gitu ya. Gitu. Jadi saya kira ya kurang begitu diketahui soal masalah hal itu gitu. Berarti kita perlu belajar nih, perlu cari tahu informasi terbaru. Betul. Apakah kemudian rupiah yang kemudian dolar yang kemudian $1 berada pada 15.000 ini, apakah kemudian ini merupakan dampak daripada pertemuan Pak Jokowi dengan kedua negara ini ataukah tidak? Ya saya kira kita ya kurang begitu mengetahui soal hal itu. Hanya saja kita patut mempertanyakan bahwa kemudian perjalanan ke sana untuk mendamaikan kedua negara ini dengan konsep untuk kemudian menyelesaikan stabilisasi ekonomi global misalkan. Kok nggak ngaruh gitu ya? Ya, begitu pulang dari sana ke sini kok rupiah malah
di atas 15.000 gitu Hmm. dengan $1 gitu ya. Nah, itu yang patut kiranya kita pertanyakan gitu.